Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, yakni nikmat jasmani dan rohani dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Hadirin rahimakumullah, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'ut, hingga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan tema tentang kematian itu pasti dan bersiaplah. Hadirin rahimakumullah, sudahkah kematian demi kematian yang ada di sekitar kita menjadi nasihat bagi kita? Sudahkah takziah yang kita lakukan menjadi tausiah bagi kita semua? Maut adalah kepastian yang tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan sedikit pun. Malaikat maut tidak permisi kepada orang yang sehat. Malaikat maut juga tidak minta izin kepada seorang anak ataupun remaja. Ajal tidak menunggu kita sakit. Ajal juga tidak menanti masa tua kita. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan napas kita. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Al-Imran ayat 102, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Hadirin rahimakumullah, melalui ayat yang pertama Allah memberitahu kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di dalam ayat yang kedua Allah memerintahkan kita wafat dalam keadaan muslim. Dan di dalam ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita beribadah hingga ajal menjemput. Diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Saibah bahwa suatu ketika malaikat Israil masuk ke ruangan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam rupa seorang manusia. Sang malaikat tiba-tiba memandang lekat-lekat salah seorang yang hadir di majelis Nabi Sulaiman. Setelah malaikat Israil keluar ruangan, laki-laki itu bertanya kepada Nabi Sulaiman tentang orang yang memandangnya lekat-lekat itu. Kemudian Nabi Sulaiman memberitahunya bahwa orang itu adalah malaikat Israil. Laki-laki tersebut lalu meminta kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin membawanya ke negeri India. Hadirin rahimakumullah, beberapa waktu kemudian malaikat Israil kembali mendatangi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, kenapa engkau memandang laki-laki itu dengan lekat? Malaikat menjawab, aku heran kenapa ia berada di ruanganmu, padahal aku diperintahkan oleh Allah mencabut ruhnya di India. Hadirin rahimakumullah, dimanapun kita berada, jika sudah tiba ajal, malaikat maut pasti akan menjabut nyawa kita. Yang semestinya ditakutkan oleh seorang muslim bukanlah yaitu kematian. Yang seharusnya dikhawatirkan adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Seseorang yang di masa mudanya ahli ibadah bukan jaminan akhir hayatnya akan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam al-hadis, innamal a'malu bil khawatimi, rawahul Bukhari, yang artinya sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minina rahimakumullah, janganlah kita menunda-nunda taubat. Saat ini juga kita bertaubat dari semua dosa. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat mengantarkan seseorang melakukan dosa-dosa besar, dan dosa besar yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, diceritakan bahwa seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah memiliki seorang murid yang sedang sakit keras. Menjelang kematian sang murid, Imam Al-Fudail menjenguknya
dan menuntunnya membaca 2 kalimat syahadat. Si murid tidak mampu mengucapkannya. Beberapa kali dituntun, si murid tetap tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan sang murid kemudian mengatakan, saya terbebas dari 2 kalimat syahadat. Sang murid pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Fudail gemetar badannya dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu kemudian Al-Fudail bermimpi melihat muridnya sedang diseret dimasukkan ke dalam api neraka. Imam Al-Fudail bertanya kepadanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang telah engkau lakukan? Sang murid pun menjawab, wahai guruku, aku dulu sering membicarakan kejelekan teman-temanku dan hasud kepada mereka hingga sampai ke keadaan seperti ini dan mati dalam keadaan kafir. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari ini yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum
ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.